Halo semuanya, tahukah kamu apa itu pencemaran tanah? Sebelum itu, kita akan bahas tentang apa sih itu tanah dan pencemaran. Yang pertama ada definisi pencemaran tanah. Tanah berfungsi sebagai medium pertumbuhan bagi tanaman dan merupakan sumber nutrisi bagi mereka. Kemampuan tanah dalam memberikan unsur hara ini bergantung pada kadar bahan organik tanah atau BOT dan tingkat kelembabannya yang ada di dalamnya. Terdapat dua jenis tanah berdasarkan kandungan bahan organiknya, yaitu tanah mineral dan tanah organik atau gambut. Pencemaran adalah biologi, material, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau terkandung dalam lingkungan dan atau perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam, sehingga mengurangi kualitas lingkungan sampai batas tertentu. Akibatnya, kualitas lingkungan menjadi semakin berkurang dan tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan tujuannya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah alami atau lingkungan tanah menjadi terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya atau limbah yang dapat merusak ekosistem tanah dan mengancam kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Zat pencemar dapat berasal dari berbagai sumber seperti industri, pertanian intensif, pembuangan sampah, atau kecelakaan kimia. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pencemaran tanah. Selanjutnya, pencemaran tanah akibat logam berat. Salah satu indikator untuk mendeteksi terjadinya pencemaran tanah yaitu cemaran kandungan logam berat di dalamnya. Faktor penyebab masuknya logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak dapat terurai dan mudah diabsorpsi. Penyebaran limbah logam berat ini sebagian besar berasal dari pembuangan produk limbah akibat kegiatan industri. Daerah yang terjadi pencemaran tanah akibat logam berat akan menimbulkan masalah apabila lokasi tersebut dialokasikan menjadi tempat perumahan, pertanian, dan tempat beraktivitas para masyarakat. Masukan logam berat ke dalam tanah juga akan mempengaruhi air tanah sehingga apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan penyakit dan gejala-gejala lainnya pada tubuh. Logam berat. Logam berat adalah logam yang memiliki berat jenis lebih dari 5 gram. Pada dasarnya, logam berat ini mencemari tanah, air, dan udara. Logam berat yang menumpuk dalam tubuh merupakan salah satu penyebab penyakit degeneratif, terutama kanker. Merkuri, timbal, dan kadmium merupakan logam berat yang beracun dalam tubuh manusia. Dampak dan bahaya logam berat. Dampak negatif dari logam berat terhadap lingkungan adalah akumulasi logam berat yang memiliki densitas tinggi 5 kali lebih besar daripada air. Bersifat toksik di dalam tanah yang dapat meracuni organisme non-target, terutama biota tanah, dan meracuni lingkungan bahkan di bawah pada rantai makanan sehingga dapat meracuni manusia bahkan hewan dan tumbuhan. Logam berat dapat membahayakan kesehatan manusia melalui konsumsi makanan yang berasal dari tanaman yang ditanam di tanah yang terkontaminasi dengan logam berat. Akumulasi kontaminan material akan menyebabkan beracun bagi tanaman atau juga akan diambil dan diserap oleh tanaman. Ada berbagai macam jenis dari logam berat berada di lingkungan sekitar. Menurut pandang atoksikologi, logam berat dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Logam berat esensial adalah logam berat yang penting bagi kehidupan dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Namun, apabila melebihi jumlahnya, maka dapat menimbulkan keracunan dan berbahaya bagi kesehatan. Contohnya seperti logam berat besi, nikel, mangan, dan zinc. Kemudian ada logam berat non-esensial. Ini merupakan logam berat yang belum ditemukan manfaatnya bagi makhluk hidup dan sangat berbahaya hingga dapat menyebabkan keracunan. Contohnya seperti timbal, kromium, raksa, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa logam berat yang masuk ke dalam tubuh organisme secara berlebihan atau melebihi nilai baku mutunya, maka akan mengalami keracunan yang sangat berbahaya. Salah satu logam berat itu timbal yang termasuk ke dalam logam berat non-esensial, yang mana apabila logam berat timbal ini
masuk ke dalam tubuh, maka akan memberikan efek racun dan berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi pada saat kapan dikatakan logam berat itu mencemari tanah, yaitu ketika dia melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel nilai ambang batas logam berat pada sedimen atau tanah berdasarkan Badan Standarisasi Nasional SNI pada tahun 2004. Terkait dengan logam berat yang sangat berbahaya baik bagi lingkungan maupun makhluk hidup, maka tentu ada regulasi yang mengatur mengenai kegiatan dan aktivitas yang menghasilkan limbah logam berat. Segala aktivitas itu, baik pengelolaan, pemanfaatan, ataupun pembuangan limbah logam berat, diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Selain peraturan tersebut, masih banyak peraturan-peraturan pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pembuangan limbah logam berat ke lingkungan, dan tentunya ada sanksi bagi para pelanggar yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah fitoremediasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani pencemaran logam berat di dalam tanah yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah salah satu upaya mengurangi kerusakan tanah akibat tingginya akumulasi logam berat dengan memanfaatkan tanaman yang dapat menyerap logam berat. Fitoremediasi memanfaatkan tumbuhan untuk meminimalisasi dan mendetoksifikasi bahan pencemar karena tanaman memiliki kemampuan menyerap logam-logam berat dan mineral yang tinggi atau disebut sebagai fitoakumulator. Tumbuhan yang digunakan dalam fitoremediasi adalah tumbuhan dengan karakteristik hiperakumulator, yaitu tahan terhadap unsur logam dalam konsentrasi tinggi pada jaringan akar dan tajuk, tingkat laju penyerapan unsur dari tanah yang mentranslokasikan dan mengalokasikan unsur logam dari akar ke tajuk dengan laju yang tinggi. Dalam proses fitoremediasi tersebut tentunya ada faktor-faktor yang mendukung dan mendorong keberhasilan pengurangan logam berat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilannya yaitu kemampuan daya akumulasi dari berbagai jenis tanaman untuk berbagai jenis polutan, dan konsentrasi, sifat kimia dan fisika serta biologi tanaman, jumlah zat kimia berbahaya, mekanisme akumulasi dan hiperakumulasi ditinjau secara fisiologi, biokimia, dan molekuler, serta penggunaan konsentrasi limbah yang tepat untuk menentukan keberhasilan proses fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan langkah yang dapat mengurangi dua polutan sekaligus, yaitu polutan tanah dan udara. Namun, dalam proses fitoremediasi tersebut tentunya membutuhkan tanaman yang daya tahannya tinggi terhadap logam berat, sehingga tidak semua tanaman dapat dijadikan fitoremediasi. Baiklah, demikian. Terima kasih telah menonton.